Pernah kepikiran nggak kalau tumpukan sampah sisa pertanian yang biasanya kita anggap nggak berguna, ternyata bisa jadi sumber energi yang dahsyat? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah cerita transformasi yang luar biasa, yaitu gimana caranya mengubah sampah jadi energi. Coba deh, bayangin sejenak. Semua sekam padi, tongkol jagung, atau tempurung kelapa yang biasanya cuma numpuk jadi limbah, gimana kalau di dalamnya itu tersimpan potensi energi yang luar biasa besar dan bersih pula? Nah, pertanyaan keren inilah yang mau kita jawab bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari nyari tahu energi tersembunyi di dalam limbah, terus kita kenalan sama pahlawannya, si biobriket ini. Habis itu, kita bakal bedah proses pembuatannya, gimana sih cara ngenalin briket yang bagus, dan terakhir, kita lihat kenapa ini bisa jadi bahan bakar masa depan kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Jadi, sebelum kita ngomongin briket, kita harus kenal sama bahan bakunya, yaitu biomasa. Nah, disinilah semua kuncinya. Jadi, biomasa itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh segala sesuatu yang organik dari tumbuhan. Anggap aja kayak baterai alami. Tanaman kan nyerap energi matahari lewat fotosintesis. Nah, energinya itu disimpan di dalam alami. Tinggal nunggu waktu buat kita ambil lagi. Nah, ini yang bikin biomasa jadi keren banget. Pertama, dia itu sumber energi terbarukan. Artinya bisa ditanam lagi, nggak akan habis. Kedua, ada di mana-mana. Limbah pertanian, kehutanan, banyak banget. Ketiga, harganya juga lebih miring dibanding bahan bakar lain. Dan yang paling penting, tenaganya itu loh, nggak main-main. Kandungan energinya itu ternyata tinggi banget. Oke, jadi kita udah tahu nih, ada harta karun energi di dalam biomasa. Pertanyaannya sekarang, gimana cara pakainya biar efisien? Nah, disinilah sang pahlawan kita muncul, biobriket. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum jadi briket, biomasa ini harus disulap dulu jadi bioarang. Prosesnya namanya karbonisasi. Bayangin aja kita lagi membanggang biomasa tapi di tempat yang oksigennya minim banget. Tujuannya buat ngilangin semua zat-zat yang bikin asap, jadi yang tersisa cuma karbon murni yang padat energi. Nah, bioarang yang udah jadi tadi digiling sampai jadi bubuk halus. Terus, bubuk inilah yang dipadatkan pakai tekanan super tinggi sampai jadi briket. Jadi, gampangnya, briket itu ya bioarang yang dibikin jadi padat, jauh lebih praktis dan efisien daripada bakar biomasa secara langsung. Oke, kita udah kenalan sama biobriket. Sekarang pasti penasaran kan gimana sih caranya sampah dari ladang itu bisa berubah jadi balok bahan bakar yang solid? Yuk, kita bedah prosesnya satu persatu. Kelihatannya mungkin ribet ya, tapi sebetulnya prosesnya cuma 6 langkah aja kok. Sebuah perjalanan keren dari ladang sampai jadi nyala api yang bersih. Yuk kita lihat detailnya. Pertama, pengelompokan. Jadi bahan bakunya dipilah-pilah dulu. Kedua, karbonisasi. Proses memanggang yang tadi kita bahas. Ketiga, penggilingan. Bioarangnya dihancurkan sampai jadi bubuk super halus. Sehalus pasir gitulah. Keempat, pengikatan. Bubuknya dicampur perekat, biasanya dari tepung tapioka, biar bisa nempel. Kelima, pengepresan. Campurannya ditekan kuat-kuat biar padat. Dan terakhir, pengeringan. Briket yang udah jadi dijemur atau di oven biar kadar airnya hilang. Nah, setiap langkah ini penting banget buat nentuin kualitas briketnya nanti. Nah, ini penting. Nggak semua briket itu kualitasnya sama. Ada loh ciri-ciri khusus yang membedakan mana briket yang bagus dan mana yang biasa aja. Yuk, kita bedah anatominya biar tahu. Oke, ada 3 hal utama yang jadi patokan. Mungkin kedengarannya agak teknis, tapi ini kuncinya. Briket yang bagus itu harus punya zat terbang yang rendah. Kadar abunya juga rendah, tapi sebaliknya, karbon tertambatnya harus tinggi. Keseimbangan 3 hal inilah yang bikin pembakarannya jadi sempurna. Coba kita fokus ke zat terbang ini. Maksudnya apa sih? Ini tuh bagian dari briket yang gampang menguap pas dipanaskan. Kalau kadarnya ketinggian, apinya emang nyala besar, tapi berasap banget dan cepat habis. Nah, yang kita mau itu yang kadarnya rendah. Hasilnya bukan api besar, tapi bara yang nyalanya stabil, panas, dan hampir nggak ada asap sama sekali. Jauh lebih bagus kan? Dan salah satu keunggulan briket yang bagus tuh ya ini, suhunya stabil banget. Dia bisa mempertahankan panas di sekitar 350 derajat Celcius secara konsisten, nggak naik turun. Nah, ini nih yang paling bikin melongo. Briket berkualitas tinggi itu bisa nyala terus selama 8-10 jam. Bayangin, bisa buat masak seharian penuh cuma dengan 1 kali nyalain. Ini bukti betapa padat dan efisiennya energi yang disimpan di dalamnya. Oke. Jadi dari semua istilah teknis tadi, intinya buat kita apa sih? Gampangnya gini, kita dapat bahan bakar yang bakarnya bersih, asap dan baunya minim banget.
Terus briketnya itu kuat, nggak gampang remuk, panas yang dihasilin juga stabil dan awet banget, nyalanya juga tenang, nggak ada percikan api yang bahaya, dan yang paling penting lebih ramah lingkungan karena emisi gas berbahayanya jauh lebih sedikit. Sekarang, yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kenapa sih teknologi yang kelihatannya sederhana ini bisa jadi penting banget buat masa depan kita? Kutipan ini udah merangkum semuanya. Briket merupakan bahan bakar padat alternatif pengganti bahan bakar minyak. Jelas banget kan? Jadi biobriket ini bukan cuma soal ngurusin sampah. Ini adalah alternatif yang serius buat gantiin ketergantungan kita sama bahan bakar fosil. Jadi, kalau kita rangkum, keunggulannya tuh jelas banget. Pertama, kita mengubah sampah jadi sesuatu yang berharga. Kedua, kita menciptakan bahan bakar yang terbarukan dan harganya terjangkau. Ketiga, kita bisa mengurangi ketergantungan sama bahan bakar fosil. Dan terakhir, kita ikut menciptakan lingkungan yang lebih sehat karena pembakarannya jauh lebih bersih. Menang banyak kan? Semua ini nunjukin betapa dahsyatnya kalau kita mengubah cara pandang. Saat kita lihat limbah bukan lagi sebagai masalah, tapi sebagai sumber daya, wow, inovasi keren bisa muncul. Ini jadi bikin kita mikir, dengan begitu banyak sampah di sekeliling kita, kira-kira solusi sederhana tapi brilian apa lagi ya yang selama ini kita lewatkan?